Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu dulu nahaitukum, aku pernah melarang kalian an ziyaratil kubur, untuk melaksanakan ziarah kubur. Ala, ketahuilah sekarang, fazurulah, silakan kalian menziarahinya. Dalam kaidah berpikir ulama fikih, munculnya perintah setelah dulu dilarang menunjukkan hukumnya mubah. Al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Adanya perintah untuk menziarahi kuburan yang dulunya pernah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka istimbat hukumnya adalah mubah. Padahal Bapak Ibu, kalau kita melaksanakan ziarah sesuai dengan tuntunan Rasul, pahalanya luar biasa. Tidaklah Rasulullah melarang kita, pasti ada masalahnya. Bayangkan 13 tahun periode dakwah di kota Mekah, kita belum pernah diizinkan untuk melaksanakan ziarah kubur. Kenapa? Pasti ada akar masalahnya. Di antara akar masalahnya yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, kalau kita ziarah kubur tidak mendatangkan manfaat, tapi malah mendatangkan mudarat. Na'udzubillahi min dzalik. Contoh yang sederhana, kita diperintah menziarahi kubur itu kan untuk mendoakan. Mendoakan siapapun boleh di mana saja. Mendoakan orang tua di rumah boleh, di masjid boleh. Bahkan ketika kita dalam perjalanan pun boleh. Tapi ada nilai tambah kalau kita mendoakan orang tua di atas makam orang tua kita. Akan teringat biografi orang tua kita yang mudah-mudahan dengan jasa-jasa orang tua inilah doa kita selaku anak dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Ada akar masalah yang lain di antaranya. Kenapa kita tidak boleh melaksanakan ziarah kubur? Bagi kita yang imannya kurang kuat, dikhawatirkan adanya keyakinan bahwa mayat yang kita ziarahi ini masih bisa diajak komunikasi, masih bisa diajak dialog, sehingga tidak mustahil mestinya kita mendoakan ahli kubur, malah kebalik kita yang minta didoakan oleh ahli kubur. Adanya keyakinan apakah mayit itu bisa mendengar. Ada beragam hadis yang pernah disampaikan di YouTube yang saya mendengarnya sendiri. Siapa bilang mayit itu tidak bisa mendengar? Ada dalil misalnya kalau kita ziarah kubur, kita disuruh ucapkan salam kepada penghuni kubur. Hadisnya sahih. Contohnya juga ada dari Rasul. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin fa inna insyaallahu bikum lalahikum. Nas'alullaha lakum walana al-afiyah. Hadisnya sahih. Di antara tuntunan Rasul ketika kita menziarahi kubur, kita disuruh mengucapkan salam kepada penghuni makam kubur. Pertanyaannya, untuk apa mereka diberi ucapan salam kalau mereka tidak diyakini mendengar ucapan salam itu? Bapak Ibu mohon maaf, ini adalah kesimpulan ijtihad kita, kesimpulan nalar kita. Kita memberi salam kepada penghuni makam sama sekali tidak ada kaitannya apakah mayat itu mendengar atau tidak. Karena salam itu berupa doa. Dan kalau kita mendoakan, tentu kita tidak ingin minta dibalas doanya. Itu berbeda kalau kita sama-sama masih hidup. Si A ketemu si B, si A memberi salam kepada si B, maka diharapkan B membalas salam. Syukur kalau lebih baik. Itu kalau sama-sama masih hidup, ketemu antara yang satu dengan yang lain. Dene keduanya masih hidup tapi tidak pernah ketemu. Maka yang tidak ketemu itu tidak wajib untuk menjawab salam. Saya punya banyak teman. Saya sampaikan salam sekarang kepada teman saya yang dulu 40 tahun yang lalu pernah sekolah di Gontor. Teman-teman alumnus Gontor saya panggil misalnya Sofwan Badri, Samsul Hidayat. Saya ucapkan kepada kalian berdua Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah ketika sama-sama masih hidup dan saya tidak pernah ketemu teman saya yang saya mendoakan mereka wajib menjawab? Tidak. Padahal keduanya masih hidup. Apalagi kalau sudah wafat. Sebab kalau kesimpulan tidaklah
kita memberi ucapan salam kepada ahli kubur, kecuali ahli kubur itu pasti mendengar pertanyaan berikutnya. Lantas hukum mayit menjawab salam kita apa? Wajibkah? Kalau wajib, sudah meninggal dunia kok masih dibebani. Ente wajib menjawab salam saya. Kalau enggak dosa. Tidak. Salam itu mendoakan. Jadi kalau kesimpulannya, tidaklah kita ini menyampaikan salam kepada mayit, kecuali mayit pasti mendengar. Waduh. Nanti hukum menjawab mereka wajib. Kenapa kita membebani mayit? Sesuatu yang mereka sudah tidak terbebani oleh syariat. Idza mata banu Adam in qada'a amal. Ini kelemahan nalar kita. Tidak bisa berdalil dengan hati seperti ini. Istinbat hukumnya mayit bisa mendengar. Ada hadis yang paling menarik. Suatu saat kita diajak ziarah bersama Rasul, melintasi 2 makam. Tiba-tiba apa yang terjadi? Rasul itu kita saksikan komat kamit, kayak dialog, kayak ngomong dengan penghuni makam. Rasul bertanya, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Wahai penghuni makam, apakah kalian telah mendapatkan siksa yang dijanjikan Allah dengan hak? Nah, kok mayat itu menjawab, bala qad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan. Iya, kami betul-betul sudah mendapatkan janji siksa yang dijanjikan oleh Allah dengan hak. Coba kalau kita mendampingi Rasul, ternyata Rasul sedang diskusi atau dialog dengan penghuni makam. Apalagi Umar bin Khattab yang karakternya itu kerasnya Masya Allah. Sampai Umar bin Khattab memberi pernyataan, ya Rasulullah, tukallimu ajsadan la arwaha biha. Kenapa Rasulullah diskusi, ngomong dengan jasad yang sudah tidak berruh lagi? Kenapa Rasul diskusi dengan mayit? Itu pernyataan siapa? Umar bin Khattab. Coba Bapak Ibu kita renungkan, kenapa Umar bin Khattab teriak-teriak seperti ini? Kenapa? Karena selama ini kita diajari oleh Rasul lewat Al-Quran. Tidak mungkin kita yang masih hidup ini bisa mendengarkan mayit, bisa mendengar. Innaka la tusmi'u al-mauta. Kamu tidak akan bisa menjadikan mayit itu bisa mendengar. Itu akidah yang selama ini ditanamkan oleh Rasul. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma anta bimusmi'in man fil
kubur. Wa ma anta, sungguh kamu tidak akan bisa mendengar man fil kubur, mayit yang ada di dalam kuburan. Itu yang ditanamkan akidah oleh Rasul kepada kita selama ini. Walaupun ada sebagian mufassir yang memahami ayat ini tidak secara denotatif, tetapi dimaknai secara majaz. Maknanya apa? Mauta itu jangan diartikan mayit. Mauta itu diartikan orang kafir. Jadi seakan-akan Allah berfirman kepada kita, kamu tidak akan bisa mendengarkan orang kafir itu bisa mendengar ucapan kita, nasihat kita. Kenapa demikian? Mereka punya telinga, mereka sudah menutup telinganya sendiri. Mereka punya mata, tapi mereka sudah menutup mata mereka sendiri. Mereka punya hati, mereka sudah menutup hatinya sendiri. Kalau 3 pintu hidayah ini sudah ditutup sendiri oleh manusia, bagaimana kita bisa memberikan hidayah kepada mereka? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun alim. Jadi mayat itu jangan diartikan jenazah. Mayat itu artinya orang kafir. Oh, kalau begitu menggunakan tasbih atau penyerupaan. Maksudnya apa? Orang kafir itu disamakan dengan mayit yang tidak bisa mendengar. Itu kalau dimaknai majaz. Kalau dimaknai hakiki, mayit itu memang tidak bisa mendengar. Kalau dimaknai majaz, orang kafir itu seperti mayit yang tidak bisa mendengar. Kalau dimaknai begini, tetap mayit juga tidak bisa mendengar. Malah lebih tidak bisa mendengar. Orang kafir seperti mayit dalam hal tidak bisa mendengar. Oh, kalau gitu orang kafir tidak bisa mendengar, mayit pun tetap tidak bisa mendengar. Bahkan dalam ilmu tasbih penyerupaan, tidak bisa mendengarnya mayit lebih parah daripada tidak bisa mendengarnya orang kafir. Kesimpulannya, dimaknai denotatif, mayit tidak bisa mendengar. Dimaknai katakanlah majaz, mayit malah tambah tidak bisa mendengar. Itu akidah yang selama ini ditanamkan kepada kita. Lah kok tiba-tiba Rasul diskusi? Pantes dong. Kalau Umar ini teriak-teriak 5. Wahai Rasul, kenapa panjenengan tuh kalimu berdiskusi biajasad dengan jasad la arwah khafiyah yang tidak punya roh? Pantas. Jadi mohon dipahami, jangan sampai terbayang bahwa kita bersama Rasul, kemudian Rasul ngomong, kemudian mayit yang menjawab. Enggak.
Jadi ketika Rasul ngomong-ngomong begitu itu Umar tanya, apa yang diucapkan Rasul terhadap mayit? Kenapa Rasul ngomong dengan mayit? Rasul menjelaskan gini loh teman-teman. Saya tanya mereka, wahai ahli kubur, apakah kalian sudah mendapatkan janji siksa dengan hak yang dijanjikan oleh Allah? Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo. Rasul menjelaskan, mereka menjawab. Jawaban mereka, bala qad wajadna ma wa'ada rabbukum haqqo. Itu wujudnya. Jadi jangan digambarkan mayit mengeluarkan suara jawab, enggak. Rasul yang menjelaskan. Ketika qomat kami ditanya, mereka saya tanya begini, menjawab begini. Itu ceritanya. Sehingga ketika Rasul ditanya oleh Umar bin Khattab, apa jawaban Rasul? Ini menarik sekali hadis ini. Harus dibaca utuh dari awal sampai akhir biar kita tidak gagal paham. Jawab Rasul, ala innahumul ana, ketahuilah sesungguhnya mereka saat ini, detik ini dijadikan Allah bisa mendengar apa yang saya katakan. Kalau begitu, ini syariat atau mukjizat? Mukjizat. Itu yang harus dipahami. Ini bukan wujud syariat. Ini wujudnya adalah mukjizat. Dan setelah itu tidak pernah terjadi diskusi lagi. Entah dengan ahli baqi, entah dengan makamnya dengan ahli bait. Tidak pernah terjadi lagi diskusi seperti itu. Kemudian Rasulullah minta dahan yang masih basah, fasaqahu saqqa ini dibelah menjadi dua. Wa nasaba ala hadza wa nasaba ala hadza. Yang sepotong ditancapkan di makam A, yang sepotong lagi ditancapkan di makam B. Rasul berdoa, asa ayyukhaffafa hatta ayyibasa. Semoga kedua penghuni makam ini diperingan siksanya sampai mengeringnya kedua pelepah ini. Lagi-lagi ini mukjizat, bukan syariat. Kalau ini syariat, kita tidak tanami pelepah kurma cepat mengering. Mendingan ditanami ketebok, nggak akan mengering. Ini bukan syariat, tapi ini mukjizat. Qatadah yang cerita hadis ini komentar. Jadi selama ini kita ditanamkan keyakinan adanya azab kubur. Nah, kasus ini meningkatkan keyakinan kita menjadi hakul yakin atau menjadi ainul yakin. Begitu aja ada teman kita yang mengingkari azab apa? Kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan kaget kalau pendekatannya itu bukan pakai wahyu, bukan pakai hadis, tetapi pakai nalar. Nah, kalau Bapak Ibu diajak diskusi, waduh, kagum, luar biasa. Sebab kehidupan yang selama ini kita kenal 4 fase. Mati 2 kali, hidup 2 kali. Mati pertama ketika kita masih
di dalam proses penciptaan di alam rahim ibu, hidup pertama ketika kita di alam dunia, mati kedua ketika kita di alam barzakh, hidup kedua ketika di alam baka atau alam akhir. Tapi teman saya ini membagi fase kehidupan itu bukan 4 tapi ada 6. Nalar yang digunakan. Padahal Qur'annya begitu. 6 itu apa? Yang pertama, kita ini hidup tanpa nama. Kenapa tanpa nama? Sebelum terjadi yang namanya embrio, kita ini wujudnya adalah sperma dari suami, ovum dari istri. Nah, sperma dan ovum ini tentu tercipta karena makanan. Makanan di dunia ini kalau diklasifikasikan ada makanan hewani, ada makanan nabati. Jutaan makanan hewani, Masya Allah. Padahal yang diharamkan hanya 1-2 saja. Kambing aja ragamnya macam-macam. Ayam juga ragamnya macam-macam. Sapi juga ragamnya macam-macam. Yang kedua adalah nabati, tumbuh-tumbuhan. Pisang ragamnya macam-macam. Durian ragamnya macam-macam. Lah makanan hewani itu bisa hidup dan berkembang karena makan makanan nabati. Kambing bisa hidup makan rumput, rumput tumbuh. Yang suka sate ayam makannya dari dedak, asalnya juga tumbuh-tumbuhan. Lah tumbuh-tumbuhan bisa hidup dan berkembang karena makan saripati bumi. Allahu Akbar. Allah berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Walaupun menurut hadis insan diartikan Adam, terbuat dari tanah liat, tapi hebatnya Allah tidak mengatakan walaqad khalaqna Adam, tapi walaqad khalaqnal insan. Ini memberikan sinyal bukan hanya Adam yang dari saripati bumi, kita pun sesungguhnya juga dari saripati bumi. Makanan hewani, makanan nabati kisam susui, hewani dari nabati, nabati dari saripati bumi. Sehingga ada hubungan antara manusia dengan tumbuhan, hubungan manusia dengan hewan, hubungan manusia dengan lingkungan, nanti yang dikemas dalam ekosistem. Itu Islam. Mengatur bukan hanya manusia, tapi juga semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu alam tanpa nama. Kemudian akhirnya masuk alam kedua, alam proses penciptaan. Menjadi embrio, menjadi janin, akhirnya menjadi bayi. Tahap yang ketiga, alam kehidupan. Dilahirkan kita di muka bumi yang dikenal dengan alam pengabdian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berikutnya masuk alam kematian, diistilahkan alam vakum, alam istirahat total, alam tidak ada aktivitas, termasuk tidak ada siksa kubur. Karena rasionya orang belum dibangkitkan, belum dihisab,
kok disiksa. Nanti kalau perhitungannya keliru gimana? Rasio yang bicara begitu. Baru nanti ada alam kebangkitan, alam pembalasan. Kalau pengabdian kita di dunia baik, balasannya akan baik. Pengabdiannya buruk, balasannya akan buruk. Itu alam yang kelima. Alam yang keenam menghilang. Sehingga muncul istilah akhirat tidak kekal. Itu ceritanya. Sebab kalau di alam kubur itu ada siksaan, pertanyaan ilmiah. Apa yang disiksa? Pakai apa nyiksanya? Macam-macam. Nanti kalau kita jawab, disetrika begitu punggungnya, pertanyaan ilmiahnya, listriknya ngambil di mana? Macam-macam. Padahal tentang gaib itu tidak mungkin dengan nalar. Kegaiban itu hanya bisa dengan wahyu. Kalau kita percaya kepada hadis, enak. Bayangkan kalau kita percaya kepada hadis, ketika kita meninggal dunia, jenazah kita ini oleh Rasul dijelaskan diantarkan 3 hal. Apa yang mengantarkan jenazah kita? 1, keluarga kita, kolega kita, saudara kita, famili kita. Jangan-jangan yang membunuh kita juga. Yang kedua, harta kekayaan kita. Yang punya Mercy mungkin diantarkan pakai Mercy-nya. Yang ketiga, amal perbuatan kita. Begitu kita ditanam, 2 akan kembali. 1 yang selalu mendampingi kita. Keluarga kita kembali ke rumah masing-masing. Saudara-saudara kita, pelayan kita kembali lagi. Harta yang mengantarkan kita kembali lagi. Ambulannya kembali lagi. Yang bersama kita adalah amal kita. Maka nanti pertanyaan ditujukan bukan pada lisan. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kasabnya ini. Hari mulut ini ditutup. Yang ditanya tangannya. Yang menjadi saksi kakinya. Terhadap apa? Bima kanu yaksibun. Terhadap apa kasabnya. Apa yang dia amalkan. Jadi yang akan menjawab bukan lisan kita, tapi amal kita. Pertanyaannya jelas, ada di Bukhari, ada di Muslim, ada di Abu Dawud, ada di Tirmidzi, ada di Nasai, ada di Musnad Ahmad, bahkan ada di Mustadrak Hakim. Amal kita ini ditanya, hai Zainuddin, kenal enggak kamu dengan Muhammad? Pertanyaannya begitu. Amalnya menjawab, ya, saya kenal. Dia adalah Nabi Allah. Kami ikuti jejaknya. Yang menjawab bukan lisan tetapi amalnya. Bahagia sekali kalau amal kita yang menjawab seperti itu. Sehingga kita ini memohon kepada Allah. Adanya fitnah kubur. Adanya pertanyaan kubur. Nah, kok amal kita menjawab begitu? Apa kata Rasul? Fayuradu alail jannah. Ditunjukkan tuh surga kamu nanti. Kalau ditunjukkan surga, kira-kira nikmat atau siksa? Nikmat.
Berbeda kata Rasul dengan al-murtab, al-munafik, al-kafir, al-mulhid. Amalannya ditanya, kenal enggak kamu dengan Muhammad? Sama pertanyaannya. Apa jawaban amalan? Saya pernah dengar katanya. Wa yu'radu alaihi anna. Ditunjukkan tuh neraka kamu nanti. Nikmat atau siksa? Siksa. Masya Allah. Sampai di dalam Al-Quran diterangkan. An-nar yu'radu alaihim ghuduwa wa asyir. Terhadap nerakanya, menurut ulama tafsir ini kepada Fir'aun. Kepada Fir'aun ini ditunjukkan nerakanya bil hudwi wal asol, pada setiap pagi dan petang. Ditunjukkan neraka ini wujud nikmat atau siksa? Siksa. Al-Quran. Pertanyaannya, apakah siksa ini di dunia atau di akhirat? Di dunia tidak mungkin. Hanya dengan mukjizat seseorang bisa ditunjukkan oleh Allah ikhwal surga dan neraka. Hanya dengan wahyu. Seperti Nabi Muhammad bisa cerita tentang surga dan neraka. Kalau di neraka, di akhirat, tidak mungkin. Kepada Fir'aun di hari neraka tidak ditunjukkan nerakanya, dicerongkokkan ke dalam neraka. Siapa bilang Quran tidak membahas adanya azab kubur? Nah, kok mencari azab kubur dengan kata kunci siksa, terjemahannya gereja. Tidak ada siksa kubur. Mungkin diterjemahkan azab gereja. Tidak ada azab kubur. Dengan kata kunci kubur gereja. Sekian kubur, tidak ada siksa kubur, kesawen. Siksa kubur klik nihil. Azab kubur klik nihil. Loh. Nah, kalau cari ayat seperti ini ya nggak akan ketemu. Kasihan Bapak Ibu, ihwal orang-orang yang zalim itu, ya Allah. Al-Quran menjelaskan mereka itu sedih sekali, ingin dikembalikan ke dunia sesaat saja, kan begitu. Na'mal sholihah, biar bisa kami beramal yang soleh. Penyesalan terjadi. Kira-kira seperti ini, nikmat atau siksa? Siksa, betul. Apakah terjadi di dunia? Enggak. Wong pingin dikembalikan ke dunia sesaat. Tidak mungkin. Apakah ini azab akhirat? Enggak. Karena kelanjutannya ayat summa yuraddu ila asyaddil azab. Kalau dunia tidak, akhirat tidak, di mana siksa itu? Quran sendiri mengatakan tidak mungkin dikembalikan karena ada di alam barzah. Siapa bilang tidak ada azab di dalam neraka, di dalam Quran, apalagi di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itulah salah satu doa yang mudah-mudahan tidak tertinggal setelah kita ini selesai membaca tasyahud, supaya membaca ta'awud dari 4 hal. Bacaan tasyahud dimulai dari tahiyat tuntas. Setelah tahiyat dilanjutkan dengan syahadat, selesai. Setelah syahadat dilanjutkan dengan sholawat syukur sampai Ibrahim. Pesan Rasul
Kalau bisa jangan dilupakan. Mohonlah isti'adzah dari 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal. Kita disuruh mohon perlindungan bukan hanya azab neraka tapi juga azab kubur. Tidak mungkin kita ini diminta mohon perlindungan kalau tidak yakin adanya azab apa? Kubur. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.